Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang kembali di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat Kesultanan Demak. Mari kita mengenal lebih dekat terkait Kesultanan Demak. Baiklah, berikut ini adalah penjelasannya. Pokok pembahasan. Pertama, sejarah berdirinya Kesultanan Demak. 2. Raja-raja yang memerintah Kesultanan Demak. 3. Masa keemasan Kesultanan Demak. 4. Masa kemunduran Kesultanan Demak. 5. Kehidupan sosial dan budaya. 6. Peninggalan sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintah dipimpin oleh Pati Unus, putranya. Pati Unus menginginkan kerajaan Demak menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat. Hal ini ditandai dengan kuatnya armada laut kerajaan Demak. Raja-raja yang memerintah Kesultanan Demak. Raden Patah. Raden Patah memerintah dari tahun 1518 yang merupakan pendiri dari kerajaan Demak yang sebelum mendirikan kerajaan Demak tersebut dikenal dengan nama Pangeran Jimbun. Sesudah mendirikan kerajaan Demak, maka ia memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah lalu membangun Masjid Agung Demak yang berada di pusat kota alun-alun Demak. Pati Unus. Pati Unus dilahirkan di Jepara pada tahun 1477 Masehi. Bapaknya adalah Adipati Jepara, bundanya dari keturunan kerabat Majapahit. Nama kecil beliau Raden Abdul Qadir bin Raden Muhammad Yunus bin Syekh Said Kahalikul Idris. Pada tahun 1501 Masehi, beliau menikah dengan Putri Ratu Mas Nyawa atau Putri Ratna, Gumilah Sari binti Raden Patah. Sultan Trenggono. Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya, seperti merebut Sunda Kelapa dan Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa. Masa keemasan Kesultanan Demak. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satupun kerajaan lain di Jawa yang mampu mendandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan perdalaman di Nusantara. Masa kemunduran Kesultanan Demak. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antar Pangeran Surowiyoto, Pangeran Sekar, dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto, anak dari Trenggono. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai atau Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat Demak tidak bisa dipisahkan dari Islam. Hal ini berkaitan dengan Demak merupakan tempat berkumpulnya para wali songo. Sisa kebudayaan Islam di Kerajaan Demak yang menjadi bukti adalah Masjid Agung Demak. Tiang berbahan sisa kayu menjadi ciri khas masjid ini. Masjid Agung Demak juga dihiasi dengan ukiran kaligrafi. Peninggalan bersejarah Kesultanan Demak. 1. Pintu Beledek. Pintu Beledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Solo. Masjid Agung Demak ini didirikan pada tahun 1479 Masehi, yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Masjid Agung Demak ini tidak hanya sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Demak saja, akan tetapi dulunya merupakan pusat dari pengajaran serta syiar Islam. Ketiga, Sokoguru atau Tatal. Peninggalan Kerajaan Demak Sokoguru atau Soko Tatal merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu dan diameter 1 meter dan berjumlah sebanyak 4 buah. 4. Beduk dan kentongan.
Beduk dan juga kentongan dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk menandai waktunya sholat. 5. Situs Kolam Wudhu. Kolam Wudhu adalah di mana Masjid Agung Demak dan dulu dipakai untuk tempat wudhu pada musafir dan juga santri yang akan melaksanakan sholat. Akan tetapi sekarang kolam wudhu ini tidak lagi dipergunakan sebagai tempat berwudhu pada saat ingin melaksanakan sholat. 6. Maksuroh. Maksuroh merupakan ukuran kaligrafi ayat Al-Quran yang digunakan sebagai interior dinding Masjid Agung Demak. Maksuroh ini dibangun saat kekuasaan Aryo Purbaningrat yang merupakan Adipati Demak tahun 1866, dan kaligrafi ini menceritakan mengenai keesaan Allah. Ke-7. Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana untuk para Sultan Demak yang kemudian digunakan sebagai mimbar khotbah pada Masjid Agung Demak. Mimbar ini akan tetapi tidak lagi digunakan dan disimpan pada Museum Masjid Agung Demak agar terhindar dari kerusakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.